Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki kajian tafsir pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia ini untuk mengulangi hafalan kita, dan juga mungkin ada beberapa bacaan yang belum pas bisa kita tingkatkan kembali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufid TV, dan juga segenap pendengar sekalian radio-radio lainnya yang ikut menyimak kajian ini, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan terakhir kita membahas ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Bunyinya wa rafa'na laka dzikrak. Jadi dari awal surat Alam Nashrah sampai ayat yang keempat, kita ini sudah membahas 3 di antara karunia yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama,
ada dalam ayat yang ke-1. Ketika Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, yaitu dilapangkannya dada Nabi kita Muhammad SAW. Ini karunia yang pertama. Kemudian karunia yang kedua, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yaitu diletakkannya beban yang telah membebani pundak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karunia yang kedua. Karunia yang ketiga yang kemarin kita bahas, wa rafa'na laka dzikrak. Apa itu? Kami angkat tinggi namamu. Nama siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa Allah mengangkat Nabi kita, nama beliau di dunia dan di akhirat, di bumi dan di langit, di hadapan manusia dan di hadapan para malaikat, dari dulu sampai hari kiamat. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas karunia yang berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan karunia itu Allah sebutkan dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 sekaligus. Maka malam hari ini kita akan mengkaji 2 ayat sekaligus. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 yang berbunyi, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mirip ya? Ayat ke-5 sama ke-6. Kira-kira mirip itu ada fungsinya enggak diulang-ulang seperti ini? Ada fungsinya. Apa kira-kira fungsinya? Kata sebagian ulama, fungsi pengulangan ini adalah untuk penegasan, untuk penekanan, ya. Memberikan makna penegasan bahwa betul-betul setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan konteks dari ayat ini adalah sebagai bentuk hiburan dan motivasi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi cobaan yang sangat berat ketika beliau menunaikan amanah dakwah. Karena Nabi ketika menyerukan dakwah Islam ini luar biasa tantangannya. Mulai dari Mekah sampai ke Madinah pun masih ada tantangannya. Di Mekah, di antara tantangan yang terberat adalah Nabi kita Muhammad SAW pernah diboikot, pernah diisolir di sebuah lembah beserta dengan orang-orang yang membela beliau, mukminnya maupun kafirnya. Jadi yang jadi korban bukan Rasul SAW saja, tapi juga keluarganya Nabi dari kalangan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Semuanya dikumpulkan di satu lembah, diboikot, diisolir, gak boleh ada orang yang berinteraksi sama mereka. Jual beli gak boleh, nikah gak boleh, ngirim barang gak boleh, ya, dalam sebuah lembah. Dan itu berjalan sampai 3 tahun. Sampai kalau malam-malam itu terdengar tangisan anak-anak kecil yang kelaparan. Karena gak ada yang bisa dimakan. Yang ada saat itu adalah daun-daunan. Kadang-kadang kulit pohon. Bahkan ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa sandal. Sandal kan ada yang terbuat dari kulit. Itu sampai sandal itu direbus. Ya.
Karena nggak ada makanan. Pernah suatu saat ada di antara sahabat pergi ke pasar, menyelinap pergi ke pasar, dan saat itu bertepatan ada datang kafilah dagang dari negeri lain yang tidak tahu masalah. Ketika sahabat itu akan beli makanan yang akan beliau gunakan untuk ngasih makan anak-anak kecil yang sedang diisolir di sebuah lembah tadi, kelihatan sama Abu Lahab. Maka begitu Abu Lahab melihat akan ada transaksi tersebut, maka dia langsung berteriak, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, ghalu ala ashabi Muhammadin, lipat gandakan harga barang kalian ketika akan dibeli sama teman-temannya Muhammad. Hatta la yudriku ma'akum syai'an, supaya mereka tidak bisa beli apapun dari kalian. Wa qad alimtum mali wa alimtum kadzalika wafa'a dhimmati. Kalian sudah tahu kan kekayaanku? Aku orang kaya. Dan kalian juga sudah tahu bagaimana aku menepati janji. Maksudnya bagaimana? Fa ana dhaminun wala khasarata alaikum. Aku jamin kalian tidak akan rugi. Maksudnya lipat gandakan harga barang-barang kalian sehingga teman-temannya Muhammad ini enggak bisa beli, nanti saya beli semuanya. Saking apanya? Saking bencinya, na'udzubillahi min dzalik, orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga sahabat tadi pulang dalam keadaan tangan hampa, nggak bawa apa-apa. Anak-anak udah pada nangis lagi. Mereka pikir bapaknya mau bawa makanan, ternyata nggak bisa beli apa-apa karena harganya terlalu mahal. Ya. Bukan hanya itu. Nabi kita Muhammad SAW mengalami intimidasi fisik. Ya. Beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW dicekik oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kadang dilempari kotoran. Bahkan Nabi kita SAW pernah diusahakan oleh mereka untuk dibunuh. Akan tetapi beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru tantangan di mana? Di Mekah. Ketika hijrah ke Madinah pun masih ada tantangan. Terutama dari orang-orang yang dinamai dengan kaum munafikin. Orang-orang munafikin itu orang-orang yang ngakunya Islam tapi memusuhi Islam. Nek caranya deweksi KTP-ne Islam. Ya saat itu belum ada KTP, itu bahasa kita. KTP-ne Islam. Penampilannya kayak orang Islam. Nah, dari mereka ini penggembosannya itu luar biasa. Contohnya ketika Nabi SAW akan berangkat perang namanya perang Uhud. Perang Uhud. Dan jumlah kaum muslimin pasukan saat itu sekitar 1000-an. Sedangkan kaum musyrikin berapa? 3000-an. Berarti 3 banding 1. 3000 lawan 1000. Pasukan kaum muslimin berangkat, masuk ke dalamnya orang-orang munafikin karena mereka penampilannya sama. Ya. Apa yang terjadi? Di tengah jalan mereka metal. Pulang. Dan jumlah mereka sekitar 300 orang. Berarti sisa berapa? 700-an. Dan itulah upaya mereka untuk menggembosi kaum muslimin. Dan ini bukan hanya kejadian di perang Uhud saja. Berapa kali mereka itu kong-kalingkong sama orang-orang Yahudi yang ada di mana? Kota Madinah untuk menikam dari belakang. Inilah beberapa contoh betapa beratnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, fa inna ma'al
usri yusra. Tidak usah bersedih. Sesungguhnya setelah kesulitan ini akan ada kemudahan. Dan puncak dari kemudahan itu ada pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa apa itu? Ditaklukkannya kota Mekah. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah afwaja. Apa afwaja? Berbondong-bondong. Setelah sebelumnya mereka pada sembunyi-sembunyi. Itulah kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi tantangan itu dihibur oleh Allah. Dan ini penting di dalam berdakwah. Dan di dalam menghadapi masalah apapun penting adanya yang menghibur. Makanya kalau jenengan ketemu sama orang lagi susah, aja digawe tambah susah. Jenguk orang sakit, gerah nopo Pak? Ini loh sakit anu. Ya tanggaku wingi mati lah kayak gue. Yuk tambah apa lagi? Tambah sakit lagi. Sudah sakit fisiknya, sakit psikisnya, sakit psikologinya. Ya. Yang betul bagaimana? Ora apa-apa, tanggaku wingi luwih parah sekarang jenengan udah mati, mari sembuh ya. Gitu. Jadi Nabi kita SAW ketika menghadapi cobaan itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Ini janji dari Allah. Janji dari Allah. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kira-kira ini berlaku dalam masalah apa? Dalam hal apa ini? Berlakunya ini janji Allah dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebagian ulama memberikan contoh garis besarnya 2. Yang pertama adalah dalam syariat Allah. Yang pertama. Jadi adanya kemudahan setelah kesulitan itu pertama dalam syariat Allah. Yang kedua dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Takdir Allah. Yang pertama syariat Allah, yang kedua takdirnya Allah. Apa maksudnya? Allah itu akan memberikan kemudahan setelah kesulitan dalam syariatnya. Coba perhatikan. Banyak sekali ibadah-ibadah di dalam agama kita. Ketika seseorang tidak mampu untuk melakukan, maka akan mendapatkan apa? Keringanan, dispensasi. Contoh, sholat. Contohnya apa? Sholat. Perintahnya dalam agama kita supaya kita sholat sambil apa? Berdiri. Ketika tidak bisa berdiri karena sakit, datang keringanan. Kesulitannya sakit, kesusahannya sakit. Karena ada kesulitan dikasih keringanan, kemudahan. Boleh sambil duduk. Ternyata sambil duduk pun tidak kuat. Ada sebagian orang saking pusingnya sambil duduk pun geliang. Ya, rasanya itu kayak muter-muter. Maka boleh sholat sambil apa? Berbaring. Ya. Berbaring pun kalau nggak bisa bergerak tangannya, maka boleh dengan isyarat. Isyarat itu bisa dengan, ya sebisanya isyarat. Bisanya dengan jari, ya pakai jari, ya. Gimana Ustaz? Ya udik, takbir, udik apa? Ruku, udik ini. Atau kalau nggak bisa dengan
Kedipan mata. Subhanallah. Inilah adanya kemudahan-kemudahan dalam syariat Allah yang datang setelah adanya kesulitan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ada seorang sahabat yang bernama Imran ibn Husain. Beliau berkata kepada Nabi SAW, kanat bi bawasir. Aku punya penyakit bawasir. Bawasir itu apa? Wasir ya. Ya. Saya kena penyakit namanya bawasir alias wasir ya. Bahasa lainnya apa? Ambeien. Ya. Saya punya penyakit ambeien. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Maka aku pun bertanya kepada Rasul, bagaimana cara saya salat? Maka beliau mengatakan, sholli qa'iman. Salatlah kamu sambil berdiri. Nah, kalau enggak bisa wahai Rasul, fa illam tastati' faqa'idan. Kalau enggak bisa salat sambil berdiri, salatlah sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau enggak bisa salat sambil duduk, sambil berbaring. Ya. Ini menunjukkan adanya kemudahan setelah kesulitan. Nah, kalau sudah dikasih kemudahan seperti itu enggak salat juga, berarti mangsane disolati. Ya. Tadi saya dapat postingan banner bagus banget. Tulisannya jogging 5 km kuat. Jalan ke masjid 100 meter, maaf kok 100 km. Jogging 5 km tidak kuat. Jogging 5 km kuat. Jalan ke masjid 100 meter tidak kuat. Terus yang terakhir, apa nunggu diantar tetangga ke masjid pakai keranda? Ada sebagian orang disuruh manjat Gunung Slamet, kuat. Tapi disuruh ke musola yang jaraknya cuma kadang-kadang lah ya subhanallah, tanggane masjid gak kuat. Disuruh ngangkat barbel, ya, yang berapa kilo itu, ya. Ngegim apa ngejim? Ngejim kuat, barbel sekian kilo, ya. Badannya kekar, tapi cuma disuruh ngangkat kelopak matanya gak kuat. Kelopak mata itu berapa kilo? Hah? Ada 1 on enggak? Enggak sampai. Subuhan gue loh. Kon buka mata biar kuat. Padahal cuma berapa miligram, ya, atau berapa gram, itu enggak kuat. Tapi nge-gym kuat. Kenapa ini? Ya. Jadi di dalam agama kita ketika ada kesulitan maka akan menghasilkan kemudahan. Ini contoh dalam sholat. Contoh yang lainnya dalam puasa. Dalam puasa. Ramadan wajib. Ya, bagi setiap orang yang balik, yang berakal, yang tidak ada halangan, wajib untuk berpuasa. Akan tetapi ada beberapa kondisi ketika orang kesulitan, maka dia diperbolehkan tidak puasa. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 184. Surat Al-Baqarah ayat 184, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Barang siapa yang di antara kalian ketika datang bulan Ramadan dalam keadaan sakit atau bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh ganti puasa di hari yang lainnya, alias boleh enggak puasa. Ya. Padahal sekarang yang namanya bepergian sudah banyak sekali fasilitas kemudahan. Kurgari, jagong, turu, gudul, itu saja boleh untuk tidak berpuasa kalau merasa kesulitan. Lihat bagaimana mudahnya agama kita ini. Fa inna ma'al usri yusrun. Bahkan sampai ibadah haji pun Allah wajibkan bagi siapa?
bagi yang mampu. Berarti orang yang tidak mampu tidak wajib. Ya. Orang yang tidak mampu tidak wajib. Makanya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan haji bagi orang yang mampu. Kalau enggak mampu, sulit ekonominya. Tapi sulit temenan ya. Sulit ekonominya bisa tuku rokok sebenarnya. Setiap hari bisa menghabiskan 1 bungkus rokok. 1 bungkus harganya berapa? 15.000. 15.000 1 bulan berarti 450.000. 1 tahun berarti 5.400.000. 10 tahun 54 juta. Bisa engko munggah kaji. Ya. Coba sekarang yang masih merokok dan belum haji. Ya. Coba rokoknya dihentikan, duit yang buat ngerokok itu jenengan apa? Tabung. 54 juta. Bisa untuk naik haji. Kalau jenengan rokoknya sudah 20 tahun bisa buat naik bareng sama istri. Nek jenengan rokoknya sudah 30 tahun bisa berangkat sama anak. Kalau jenengan sudah 40 tahun rokoknya bisa berangkat sama cucu. Ini kewajiban haji. Ketika tidak mampu maka akan mendapatkan keringanan. Ini semuanya adalah fa inna ma'al usri yusra dalam syariat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua dalam apa? Takdirnya Allah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan buat kita para manusia ada takdir yang enak, ada takdir yang gak enak. Takdir yang enak contohnya sehat, terus kaya, apalagi sukses, dapat istri cantik, ibu-ibu dapat suami ganteng, dapat anak sehat, ya, rumah besar, mobil punya. Nah, ini namanya takdir yang enak-enak. Nah, yang gak enak-enak contohnya miskin, terus sakit, kuetok, bojone ora pati ayu. Sama juga istri juga suaminya gak terlalu ganteng. Ya 6,5 lah. Ya tambah setengah ya. Ini takdir yang gak enak-enak. Masalah. Ya, ada masalah rumah tangga, ada masalah di kantor, ada masalah di sekolahan. Ya, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Allah berjanji fa inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan, apapun kesulitan itu, ekonomikah, kesehatankah, kesulitan pekerjaan di kantorkah, kesulitan pelajaran di sekolahkah, di kampuskah. Setiap setelah kesulitan yang dihadapi oleh seorang hamba, pasti sesudahnya akan ada kemudahan. Apa ya Ustaz, nyongkau biyen ya kere terus ora suki-suki. Katanya setelah kesulitan ada kemudahan. Gimana jawabnya? Nah, kemudahannya di mana? Dari dulu sampai sekarang, bukan dari zaman saya saja Ustaz. Kawit ramane nganti mbae nganti buyute. Ya seperti ini saat kondisi kami itu, di mana letak kemudahannya itu Ustaz? Gimana kira-kira? Sehat. Enggak, kita lagi bicara duit, bukan bicara masalah sehat. Kata para ulama, yang namanya kemudahan itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama adalah kemudahan yang sifatnya fisik nyata, real, kelihatan.
Ya. Ini jenis yang pertama, kemudahan yang fisik, nyata, bisa diindra. Diindra itu maksudnya bisa diraba, kelihatan dengan mata. Ini jenis yang pertama kemudahan. Kemudahan yang kedua adalah yang sifatnya abstrak. Kemudahan yang sifatnya abstrak. Atau non-indrawi. Ya. Sulit dilihat dengan kasat mata. Ini dua jenis apa? Kemudahan. Yang pertama, kemudahan apa tadi? Yang fisik nyata gitu, yang kelihatan. Itu contohnya kayak tadi. Orang miskin, setelah miskin kemudian oleh Allah dikasih uang kekayaan. Itu kelihatan duitnya gitu loh. Dulunya ke masjid pakai sandal jepit. Ternyata lama-lama sandalnya kulit. Utun cukut menek tanggane. Ya, tapi memang dia ekonominya naik, ya naik. Dulu ke masjid ngontel, sekarang motor, tahun depan mobil. Itu kelihatan kemudahan yang sifatnya apa? Fisik. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi setelah dia susah, ya awalnya jualan pakai gerobak, lama-lama nyewa kios, lama-lama beli kios, lama-lama punya toko, terakhir punya supermarket. Ya. Itu namanya kemudahan yang sifatnya apa? Fisik, nyata kelihatan dengan mata. Contoh yang lain yang sifatnya fisik itu adalah orang sakit. Orang sakit. Sudah divonis sama dokter, umurnya tinggal 3 bulan misalnya. Ternyata Allah berkehendak lain, Allah beri kesehatan dan total sehatnya. Orang lihat, oh si fulan kemarin cuma bisa tiduran, sekarang bisa lari kencang. Ini namanya kemudahan yang sifatnya nyata, fisik kelihatan, indrawi, bisa dilihat dengan indera kita. Yang kedua, yang sifatnya apa tadi? Abstrak. Apa itu Ustaz kemudahan yang sifatnya abstrak? Yang bahasa Arabnya itu maknawi. Kalau yang tadi hissi. Yang abstrak itu adalah ketika Allah memberikan sebuah karunia namanya kesabaran. Apa? Kesabaran. Jadi walaupun dia itu miskin mulai dari zaman mbah-mbahnya dahulu, akan tetapi Allah takdirkan orang ini sabar banget. Sehingga masalah-masalah yang kelihatannya berat karena mendapatkan karunia namanya sabar, jadinya terasa ringan dan mudah. Makanya panjenengan itu jangan kemudian melihat orang itu kok orangnya susah banget ya. Belum tentu dia itu susah. Hatinya seperti yang jenengan bayangkan. Tidak sedikit orang-orang yang miskin hidupnya lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi rizki itu subhanallah macam-macam terserah Allah. Ini ada kejadian keseharian. Saya dulu punya ayam. Ayam kami itu kalau bertelur ya mungkin telurnya 10, yang jadi cuma 2, 3. Itu pun bentar mati. Tinggal 1, 2. Dan itu beberapa saat kemudian lewat ayam tetangga. Anaknya sampai 12. Dan sehat walafiat sampai besar-besar. Saya bilang subhanallah. Allah ini memberi rezeki tetangga yang dari sisi rumahnya biasa sekali. Allah kasih rezeki apa? Ayamnya sehat-sehat. Sedangkan kita dikasih rezeki sama Allah lewat pintu yang lainnya. Nah yang seperti ini itu kadang-kadang gak diperhatikan sama kita gitu. Enak ya Pak Anu, kaya raya,
mobilnya banyak, rumahnya megah. Aku kok enggak seperti itu ya? Apa jenengan tahu bahwa orang yang jenengan kagumi itu ternyata dia mengalami sesuatu ujian yang jenengan tidak alami? Punya penyakit parah yang kalau tidak operasi maka dia tidak bisa hidup lama. Dan penyakit itu macam-macam. Ada yang mungkin kolesterolnya tinggi, ada yang mungkin harus cuci darah, ada yang mungkin di jantung harus pasang ring, sekali pasang sekian puluh juta. Dan jenengan sehat walafiat, nggak perlu ring. Jenengan bisa bernafas tanpa ring, bisa bernafas dengan enak, darahnya bisa mengalir dengan lancar. Ini yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Ya. Terus bagaimana Ustadz kalau misalnya kita itu mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu? Sulit, ekonominya sulit, kemudian kesehatannya sulit, ada masalah ini, masalah itu. Kuncinya yang pertama adalah husnudzon. Apa husnudzon? Berbaik sangka. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah bagaimana Ustaz? Berbaik sangkalah kepada Allah bahwa setelah ini akan ada kemudahan. Bahwa setelah ekonomi sulit ini akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudahan itu tidak mesti bentuknya materi seperti yang saya katakan tadi. Ada yang sifatnya materi, tapi ingat, ada yang sifatnya immateri. Apa immateri? Non materi. Kesehatan tadi, ya, anak yang nurut-nurut, itu karunia yang sangat besar. Jangan pikir orang-orang yang mewah rumahnya, megah, mobilnya luar biasa, jangan pikir anak-anaknya mesti nurut. Bisa jadi anak kita yang cuma seperti itu saja lebih nurut dibandingkan anak mereka, bisa jadi. Ya. Dikasih makan apa saja, ya wis manane kayak gue. Ya. Sedangkan tetangga kita yang mungkin kaya, anaknya kalau makan pilih-pilih. Ini orang soto, orang bakso, orang gulai, orang ayam, ya tidak mau makan. Anak kita alhamdulillah mendoan jalan. Ya. Tahu jalan, jangan jalan, jangan bening banget orang di sini. Saking orang anak isi deh beningnya pol. Ini jangan drill, jangan bening gitu namanya. Jangan bening sebenar-benarnya ya. Saking beningnya itu. Ya bisa diterima. Nah yang gini-gini itu kadang-kadang kita nggak pikirin. Maka ketika kita ada masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, yakinlah. Pertama husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ini pasti akan ada kemudahan. Dan ini harus kita hadirkan di dalam hati kita. Kalau memang kita pengen kemudahan. Karena Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Yang artinya kata Allah, aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Jadi aku ini akan takdirkan untuk hambaku. Terserah bagaimana hambaku berprasangka. Berarti kalau jenengan prasangkanya jelek sama Allah, ditakdirkan jelek. Tapi kalau jenengan, kita ini prasangkanya baik sama Allah, ya Allah, besok akan ada kemudahan. Besok kasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang pertama. Ya, yang pertama husnudzon. Yang kedua, tetap harus ada usaha. Tetap harus ada usaha. Ya, jadi jangan mentang-mentang inna ma'al usri yusra. Nunggoni bae nang omah. Ya. Waktu yusra teka. Yusra saka ngendi? Ya. Harus ada usaha. Sebagaimana yang dicontohkan oleh burung. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut thair
Kata Nabi SAW, kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, tawakal kalian serius, kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Burung usaha enggak? Usaha. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, sore hari pulut sudah kenyang, sudah penuh. Padahal burung kan nggak punya ijazah. SD aja nggak punya ijazah burung. Dan jenengan punya ijazah SD, SMP, SMA, S1. S1 masa nggak bisa nyari duit? Ya, bapak saya dulu pernah cerita, ya, sering menyampaikan, sarjana orang bisa kerja, tak kue kerja, kayak ngana nyemplung nang kali Serayu. Saat itu bapak saya di Banyumas, makanya contoh Serayu. Kalau sekarang saya kasih contoh apa? Nyemplung kayak nang Lawing. Duh, pripun sih? Golet pasir. Kita ini punya kemampuan, kita ini punya tenaga. Ya. Buat apa tenaga tersebut? Masa kalah kita sama cicak? Cecek. Panjana perhatikan. Cicak itu bisa terbang nggak? Bisa terbang nggak? Nggak bisa. Kalau bisa terbang bukan cicak namanya. Makanannya apa? Nyamuk. Bisa terbang nggak? Bisa. Apa pernah cicak protes? Apa pernah cicak protes sama Allah, ya Allah, apa saya ini nggak salah desain? Atau pernahkah jenengan ngelihat cicak itu putus asa, bunuh diri, kendat? Karena melihat makanannya bisa terbang, saya nggak bisa terbang. Masa kita kalah sama cicak sih? Ya. Maka harus ada usaha. Ya. Kita ini dikaruniai Allah akal. Kita ini dikaruniai Allah iman. Kita ini dikaruniai Allah pikiran. Kita ini dikaruniai Allah keahlian. Buat apa itu semuanya? Maka yang kedua, apa tadi? Usaha. Ya. Tetap harus ada usaha. Fa inna ma'al usri yusro. Yang terakhir, apa sih rahasia? Allah itu menjanjikan ada kemudahan setelah kesulitan. Apa sih rahasianya di balik itu? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, orang itu kalau lagi kesulitan dan kesulitannya sudah sampai apa? Puncaknya, maka dia akan pasrah. Dia akan pasrah. Menyerah. Menyerah dalam arti dia pasrahkan nasibnya sama siapa? Allah. Kemarin ketika kesulitannya belum memuncak, dia masih tergantung sama manusia, kanan, kiri, masih berusaha utangan sana, utangan sini, berusaha untuk cari ke sana, cari ke sini. Ketika sana tutup, sini tutup, sana nggak bisa ngasih, sini nggak bisa ngasih, sudah ya Allah, kepepet aku ya Allah. Nah, ketika sedang kepepet itu, tumbuhlah tawakal dia kepada siapa? Allah. Begitu dia tawakal sama Allah, Allah kasih yang namanya kemudahan. Kenapa Ustaz? Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memenuhi, mencukupi semua keperluannya. Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Jadi dalam surat Al-Quran surat At-Talaq ayat 3 ini Allah janji, pokoknya ente tawakal sama Allah, Allah akan penuhi. Cuman sayangnya banyak di antara kita ini ketika punya kemampuan, ketika punya keahlian, ketika merasa punya ini dan itu, tawakalnya sama Allah menipis. Ya merasa, saya masa nggak bisa, SE kok, sarjana ekonomi masa nggak bisa cari duit. Ternyata daftar sana nggak diterima, daftar sini nggak diterima, kerjaan gagal, kerjaan gagal. Ya wis lah ya Allah, pasrah nyong pasrah. Nah ketika pasrah itulah kemudian,
hambaku ini sudah kembali kepadaku. Hambaku ini sadar bahwa dia ini gak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikasihlah kemudahan kepada dia. Ini rahasia kenapa inna ma'al usri yusra. Kenapa kemudahan datang setelah kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada salah satu dari jamaah kita yang sedang sakit parah, yaitu ibunda dari saudara kita Bobby, ya, yang biasa ngumumin kajian di sini, sedang sakit bolak-balik masuk rumah sakit. Nama ibu beliau Amrih Mulyani binti Mukri. Kita bantu mendoakan supaya segera dikaruniai kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي السيدة أمره ملياني أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ustaz, bagaimana hukumnya mengqadha atau membayar fidyah untuk sholat wajib yang ditinggalkan orang tua yang sudah meninggal? Bagaimana caranya? Saya tidak tahu atau belum tahu dalil yang melandasi membayar fidyah sholat orang yang sudah meninggal. Ya, saya tidak tahu dalilnya yang melandasi itu, sehingga setahu kami orang sudah meninggal ya sudah, ya nggak bisa dibayar sholatnya dengan fidyah atau diqadha oleh ahli warisnya. Kalau memang dia masih muslim ya didoakan saja, atau banyak-banyak bersedekah atas nama beliau. Bolehkah kita berdakwah ngajak hanya amar ma'ruf tanpa nahi mungkar karena segan atau rikuh pakewo? Amar ma'ruf sama nahi mungkar itu dua sejoli. Ya, dua sejoli. Enggak boleh dipisah-pisahkan. Cuman begini ya, nahi mungkar itu tetap pakai cara yang santun. Ini kadang-kadang orang pikirnya nahi mungkar itu harus dengan bahasa yang kasar. Itu yang bikin orang sebagian jadi merasa, oh nahi mungkar ini bikin masalah. Enggak, tergantung bagaimana caranya. Ya, jadi nggak bisa dipisahin antara amar ma'ruf sama nahi mungkar, nggak bisa. Harus seiring sejalan. Cuman memang harus diperhatikan apanya? Caranya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Habis Isya sudah kita baca pertanyaan-pertanyaannya. Kita cukupkan dengan pertanyaan-pertanyaan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala